warahmatullahi wabarakatuh. Putri, bagaimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk hari ini Putri, seperti kesepakatan kita, insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan apa yang sudah kita observasi nih. Kemarin di hari Jumat tanggal 6 September kan saya masuk ke kelas Putri untuk melakukan observasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia nih. Nah, untuk hari ini saya akan mencoba menyampaikan hasil observasi saya, dan nanti mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang perlu untuk dikembangkan lagi nanti bisa disampaikan di sini. Itu nih, secara umum tujuan dari pertemuan kita seperti itu. Baik Putri, dari observasi yang sudah saya laksanakan, saya ulangi lagi ya. Kemarin aspek yang akan dikembangkan yang pertama adalah guru dapat menyajikan media belajar yang menarik, betul? Ya. Kemudian yang kedua, guru bisa menggunakan metode belajar yang bervariatif, betul ya? Kemudian yang ketiga, guru bisa menyampaikan pembelajaran dengan interaktif dan menarik. Sama yang keempat, guru memiliki kompetensi mengajar untuk memudahkan siswa memahami materi, meningkatkan motivasi belajar, dan meningkatkan percaya diri. Seperti itu nih. Nah, kemarin juga Putri menyampaikan bahwa rencana awal kita melakukan kegiatan role playing atau anak melakukan itu, tetapi kemarin karena satu hal diubah menjadi pembelajaran biasa menggunakan media pembelajaran ini. Baik, yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan aspek pengembangan sesuai hasil observasi saya berkaitan dengan media belajar yang menarik. Kemarin memang guru sudah menggunakan video belajar pada topik yang dibahas. Kemarin Bu Putri juga sudah menggunakan media video nih. Kemudian juga menggunakan media teks. Dan namun di sini yang perlu saya kasih masukan berkaitan dengan media teksnya kan satu kelompok satu teks ya kemarin. Sehingga kemudian padahal dalam satu kelompok ada berapa ya? 4 atau 5 ya? 4 sampai 5 anak ya. Sehingga kemudian menurut saya media teksnya kalau cuma satu dalam satu kelompok itu kurang maksimal. Nanti misalnya mau seperti apa ke depannya monggo nanti bisa kita bahas di sini. Kemudian yang kedua, guru menggunakan berbagai macam metode belajar yang variatif sudah dilaksanakan. Metode ceramah ada, metode unjuk kerja ada, juga metode diskusi kelompok serta presentasi juga sudah teramati. Kemudian juga yang ketiga, guru menyampaikan pembelajaran dengan interaktif dan menarik sudah dilaksanakan. Ada di situ teramati itu ya, menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian metode belajar juga bervariasi, ada interaksi tanya jawab, dan juga memperjelas materi menggunakan media video karena juga ada breakingnya kemarin ya. Maksudnya biar anak juga tidak tidak tegang saja itu ya dengan kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang keempat berkaitan dengan kompetensi untuk memahamkan materi ajar, meningkatkan motivasi dan percaya diri. Kalau dari yang saya amati, pembelajaran sudah dilakukan dengan runtut. Ada kelompok yang sudah dapat berkolaborasi dengan baik, namun belum semua memang ya Bu. Maksudnya kalau dari yang saya amati belum semuanya bisa berkolaborasi, tapi sudah ada kelompok yang dapat berkolaborasi dengan baik. Kemudian untuk aktivitas siswa itu sudah teramati juga, tetapi ada juga unsur belum maksimalnya di sini, mungkin keaktifan siswanya nggih. Kemudian untuk kegiatan presentasi juga sudah berjalan. Namun catatan saya ketika satu kelompok presentasi itu kelompok yang lain kemarin belum fokus untuk melihat atau memperhatikan temannya yang mempresentasikan. Sedangkan untuk aspek percaya diri siswa sudah kelihatan sudah bisa menyampaikan pendapat dalam forum dan juga ketika dia melakukan presentasi. Seperti itu. Catatan tambahannya, masukan untuk kegiatan diskusi dan presentasi agar kelompok itu tidak terpecah fokusnya. Kalau menurut saya catatan observasi saya seperti itu. Kalau dari Bu Tri sendiri mungkin yang mengalami sebagai guru atau fasilitator di kelas waktu itu, menurut Bu Tri yang saya observasi tadi apakah sudah bisa sesuai atau mungkin malah ada, menurut saya tidak seperti itu, gimana? Baik, berdasarkan hasil pembelajaran dari yang Ibu sampaikan tadi itu memang sudah sesuai. Memang pada saat pelaksanaan kemarin siswa ada beberapa yang masih belum aktif dalam diskusi, kemudian pada saat presentasi ada
yang siswa maju itu ya maju, yang siswa di belakang itu masih sibuk mempersiapkan apa yang akan dipresentasikan di depan. Jadi yang ada di belakang kurang memperhatikan siswa yang presentasi. Itu memang menjadi masukan dari saya untuk perbaikan di masa yang Baik, jadi benar ya, tadi untuk area yang kurang maksimal itu bagaimana keaktifan siswa dan juga ketika presentasi bagaimana siswa itu bisa aktif dalam kegiatan dan tidak terpecah belah konsentrasinya. Nah, kalau menurut Ibu ini menjadi sebuah permasalahan yang bisa ditemukan dalam observasi ini, kira-kira rencana pengembangan ke depan gimana berkaitan dengan meningkatkan keaktifan siswa dan juga membuat kegiatan presentasi itu menjadi menarik? Mungkin untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran nanti sebelum atau pada saat pelaksanaan nanti diberikan rambu-rambu atau apa ya istilahnya kesepakatan bersama agar tugas yang diberikan itu dikerjakan walaupun berkelompok tapi masing-masing siswa atau masing-masing individu memiliki tanggung jawab yang sama besar. Itu bisa di bagi misalnya contohnya pembagian mengerjakan tugas atau setiap anak harus memberikan pemikiran atau memberikan sumbangan pada saat diskusi gitu. Oke, saya ulangi ya. Jadi untuk keaktifan siswa dicoba ada kesepakatan bersama di awal ya untuk menyiapkan mereka supaya aktif dalam kegiatan diskusi, seperti mungkin ada pembagian pengerjaan tugas dan juga ada deal-dealan untuk melakukan sumbangan atau sumbangsi atau ide dalam kegiatan itu. Baik, seperti itu. Mungkin kalau untuk lembar kerjanya kira-kira benar nggak seperti yang saya sampaikan, kalau cuma satu dan satu kelompok kurang, kira-kira bagaimana menurut Putri? Untuk lembar kerjanya kemarin memang terbatas ya, seharusnya itu mungkin lembar kerjanya lebih banyak lagi, untuk materinya juga lebih banyak lagi sehingga anak itu lebih fokus melihat apa yang sudah dibagikan, jadi tidak satu teks untuk berkelompok. Oke, baik ya. Jadi dengan mungkin adanya lembar kerja, barangkali fokus anak menjadi fokus untuk melihat itu nih. Kemudian berkaitan keaktifan siswa sudah, rencana pengembangannya seperti itu. Kemudian kalau berkaitan dengan ini, bagaimana mengolah presentasi yang menarik menurut Putri? Perlukah itu kemudian kalau misalnya iya, rencana pengembangan untuk anak bisa mempresentasikan hasilnya secara menarik itu seperti apa? Untuk hasil presentasi anak ya? Oke. Kegiatan presentasi anak tadi kan disampaikan bahwa kegiatan presentasi anak kan juga seperti yang Putri juga akui juga bahwa anak tidak terfokus gitu ya, ada yang satu presentasi, satu enggak. Nah, kira-kira untuk membuat desain presentasi itu yang semuanya bisa fokus, semuanya bisa present di situ, kira-kira akan seperti apa? Mungkin dengan sebelum memulai presentasi, guru harus sudah memberikan batasan atau memberikan aturan pada saat presentasi, semua perhatian harus berada di depan, karena itu merupakan salah satu sikap menghargai, kemudian memperhatikan tidak memotong pembicaraan sebelum selesai atau bertanya menyela, biasanya itu termasuk menghargai temannya di depan. Kemudian setelah itu mungkin tampilan presentasi itu lebih dipersiapkan lagi. Mungkin siswa kalau sudah siap itu nanti otomatis akan percaya diri, kemudian yang memperhatikan yang di depan siap maju, itu juga sudah merupakan awal agar anak itu sudah memperhatikan, anak-anak memperhatikan temannya itu sudah siap dulu. Jadi kemarin mungkin waktunya terlalu terburu-buru, jadi kurang siap, jadi anak-anak masih yang belum presentasi masih menyiapkan apa yang maju bagaimana gitu. Oke, baik. Saya ulangi ya, jadi untuk sebelum presentasi rencananya ada kayak brainstorming ya. Jadi anak-anak itu juga diingatkan kembali terhadap aturan-aturan presentasi. Kemudian juga kalau bisa materi yang mau dipresentasikan itu udah materi yang diolah dengan fit gitu ya, sehingga anak-anak ketika presentasi pun dengan percaya diri dengan apa yang menjadi hasil mereka, dan diusahakan dengan waktu yang tidak terburu-buru, artinya ada manajemen waktu di sini gitu.
Luar biasa Bu. Nanti kira-kira dalam kegiatan panjenengan untuk keaktifan siswa, presentasi siswa ada yang bisa membantu dengan tidak untuk apa ya, untuk tadi sudah punya rencana kita nanti prakteknya itu biar lebih semangat lagi, mungkin ada rencana melibatkan teman yang lain atau mungkin observasi tapi dengan rekan yang lain, kira-kira ada nggak? Untuk sebenarnya untuk membuat presentasi yang menarik itu anak-anak saya inginnya mengajari untuk menggunakan Canva. Tapi kan kemarin untuk login ke ID belajarnya itu anak-anak masih kesulitan, saya juga masih kesulitan. Jadi mungkin untuk selanjutnya itu penggunaan Chromebook, kemudian masuk ke akun ID belajar sehingga anak-anak bisa berkolaborasi membuat suatu presentasi yang menarik dengan menggunakan Canva. Berarti untuk kegiatan ini rencananya ya nanti menjadi kegiatan di kelas saja ya, jadi tidak melibatkan observer dari luar untuk mengamati lagi atau bagaimana? itu. Ya kalau memungkinkan rekan sejawat untuk bisa mengobservasi alangkah lebih bagusnya, mungkin seperti itu mungkin Bisa ada masukan atau iya, baik Bu Tri, kurang lebihnya seperti itu yang teramati. Dan tadi juga Bu Tri sudah menyampaikan rencana tindak lanjut ke depan ya, berkaitan dengan area pengembangan yang mungkin kemarin sudah dikembangkan, cuman perlu dimaksimalkan lagi. Dan juga rencananya Bu Tri sudah rigid itu ya, apa yang perlu dilakukan, actionnya juga sudah kelihatan. Dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti pada pembelajaran berikutnya, dan mudah-mudahan lebih semangat lagi untuk menjadikan anak lebih aktif dan juga lebih percaya diri. Terima kasih untuk waktunya, mungkin kita ketemu lagi di observasi berikutnya. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.